Abang ya Nurul Aini, marhaban. Tadi karena ada konsep di mana merawat itu adalah sisi di mana kita menjaga, lalu merawat itu lebih baik menjaga daripada sebelum nanti kita mengobati, kan gitu. Jadi ada konteks yang namanya sakit. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kita tahu ancaman seperti apa ketika kita sakit, ada kutip, sehingga bisa menghindari rasa sakit itu. Terus caranya piye le ngobati? Satu. Yang kedua, seperti apa asa yang ideal? Tadi ada nafsu, terus ada apa lagi ya, Kang Haji? Terus ada apa lagi tadi? Allah, ini pertanyaan yang susah. Gimana agar tidak sakit? Kenapa sakit selalu diasosiasikan dengan hal yang buruk? Padahal kita juga punya konsep yang namanya ngeruat. Ngeruat itu menghancurkan untuk menjadi lebih baik. Gimana kamu tidak membiarkan kain terpotong untuk bisa menjadi baju? Gimana batu kalau nggak digosok sakit bisa mengkilat? Gimana bisa kamu kuat kalau tidak menghadapi kesulitan? Itu semua mindset. Mindsetnya gimana sih? Kesulitan itu untuk menghukummu atau untuk menguatkanmu? Nah kadang-kadang di sini sang Genzi akeh rae. Akeh Genzi. Kanca-kanca Genzi ini kan masalah terbesarnya kalau posting like-nya sedikit ya kadang-kadang. Atau followernya turun ngono rasane ditinggal sama dunia kadang-kadang gitu tuh. Kalau generasi Beb Anis ini nek ditinggal wis ora ngaruh, nek dikaplok lagi nesu. Fisik jelas sakitnya kan gitu. Ini terus terang saya fokusnya di mana agak bingung. Karena bagaimana untuk mengetahui Anda sakit? Gini. Kita punya yang namanya fisik, kita yang punya namanya akal. Itu ada matriksnya, dia dulu pernah cerita. Kalau badannya normal namanya sehat. Badannya minus sedikit namanya sakit. Badannya plus sedikit namanya nikmat, bahagia. Enak banget namanya ekstasi atau bukan obat, ekstasi itu asal katanya ekstase. Jadi kenikmatan bliss gitu, kenikmatan yang tinggi yang Dik mau jadi pacarku. Boleh. Wah, ekstase langsung. Wis lali hikmah, lali ilmu wis ekstase wis. Kalau ditolak justru ya nggak apa-apa, kita cari hikmahnya. Lu sebenarnya putus asa itu membawa kita pada hikmah. Jadi kadang-kadang yang menentukan makna dalam hidup itu kita, jangan lupa, bukan keadaan yang menentukan makna. Paham maksud saya ya? Jadi keadaan itu bisa sepositif mungkin atau senegatif mungkin, artinya bebas terserah kita. Ada yang kalau orang Jawa misalnya kakinya patah, bisa bersyukur dia, alhamdulillah sikile tok sing cogel dudu gulune. Gulune tugel alhamdulillah, gulune tugel dudu nyawane. Nyawane ya ora iso sambat ya. Nyawane sing tugel. Tapi intinya bahwa kejadian apa yang terjadi dan makna itu sesuatu yang terpisah. Paham maksud saya ya? Kita bisa memaknai apapun sebagai positif, memaknai apapun sebagai negatif. Itu terserah-serah kita secara sudut pandang kita. Sesuatu yang tidak enak bisa menguatkan, sesuatu yang enak bisa membuai kita. Disayang orang tua itu bagus atau buruk? Bagus. Apakah 100% disayang bagus? Kadang-kadang kamu butuh dikaplok loh. Betul nggak? Kamu nyolong, misalnya gini, ada anak kecil kepalanya kejeduk tembok. Wah, yang dipukulin temboknya, nakal temboknya, nakal. Aku guyu nek delok wong tuwa ngono iki. Iki ngajari nyalahke wong iki uripe iki. Padahal tembok nggak gerak apa-apa. Kadang-kadang yang perlu disalahkan anaknya, hati-hati le. Ndasmu ki ratos. Kalah ro tembok. Karena kadang penting belajar itu, betul nggak? Kalau anak kecil nyolong tidak dimarahin, itu bisa membahayakan hidupnya. Karena kalau kecil nyolong, ketahuan dikeplak. Kalau gede nyolong, ketahuan
penjara. Mending keplak apa di penjara? Anda tidak mau dikeplak, resikonya di penjara. Jadi apakah ketidakenakan itu selalu buruk? Belum tentu. Kadang-kadang itu mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan pada skala yang lebih besar. Nah tadi itu ada salah satu pertanyaan, gimana kok Mbah Nun dan tetap semangat terus ya. Saya tidak bisa mewakili jawaban Mbah Nun ya. Mungkin saya hanya bisa mewakili jawaban sebagai anak Mbah Nun yang mungkin sedikit-sedikit belajar dari Mbah Nun. Melakukan sesuatu itu bukan urusan pengen memperbaiki sesuatu. Kalau paling dasarnya itu bukan terus harapan harus terjadi, harapan harus bagus, harapan kemana. Paling dasar basicnya itu karena ngisi waktu, Mas. Slow. Hidup itu yang pasti apa? Mati itu. Kamu mau sukses kayak apa endingnya? Mati. Mau bojone piro wae endingnya? Mati. Soluh cepet malah. Mau utangnya akeh dan seterusnya endingnya mati. Oke. Jadi kalau mau dirangkum, salah satu sudut pandang mengatakan bahwa hidup itu adalah ngisi kegiatan ngantri nunggu mati. Oke. Daripada bengong ngisi kegiatan, yuk melakukan sesuatu yang siapa tahu membuat keadaan lebih baik. Wes, berhasil nggak berhasil itu di tangan Tuhan. Wes, monggo. Tapi kalau berhasil, ya alhamdulillah. Ternyata diberi kesempatan sama Tuhan untuk membuat sesuatu jadi lebih berhasil. Kalau enggak, ya hidup tidak sia-sia. Tuhan, saya sudah menggunakan waktu yang disediakan untuk mencoba melakukan sesuatu, merubah sesuatu agar menjadi lebih baik. Wes, karena mau melakukan itu atau enggak melakukan itu sama-sama endingnya mati. Karena paham maksud saya ya? Jadi bukan karena tujuan yang mulia. Bahkan selo nunggu mati. Yuk ngelakoni sesuatu yang siapa tahu bisa mengubah keadaan lebih baik. Salah satunya tadi tentang pemilu. Pemilu itu 5 tahunan dan kita putus asa terus-terusan. Kita mau milih tai kucing, tai sapi atau tai anjing kan gitu. Ruwet ki. Tapi melihatnya enggak seperti itu. Kita semua lahir sudah di negara Indonesia. Dan ketika Anda lahir negaranya sudah demokrasi. Gelem ora gelem voting. Anda setuju enggak setuju? Anda voting. Karena wis kadung neng. Jadi ini pertanyaannya bukan urusan setuju atau enggak setuju, urusannya tanggung jawab menjadi warga negara. Pertanyaan berikutnya, apakah semua voting itu, apakah semua coblosan itu sama, seimbang? Nah, itu pertanyaan yang tadi coba kita jawab. Waktu itu 5 tahun yang lalu kita buat yang namanya pantau bersama. Apa itu pantau bersama? Konsepnya gini. Ayo kita tanya masyarakat, kira-kira pertanyaan apa yang paling banyak pengen ditanyakan ke calon. Seminggu sekali kita kirim ke sana, terus jawabannya dikasihin ke masyarakat. Ternyata ada masalah. Masyarakat kita males baca. Oke, nggak berhasil nih. Gimana ya, kan gitu. Karena memilih itu juga menentukan arah bangsa, betul nggak? Kalau Anda selama ini tidak percaya memilih karena dikhianati terus, mungkin ada yang salah dengan kita. Mungkin memilih kita judi loh selama ini. Anda ya, tahu betul yang Anda coblos siapa? Di daerahmu wis. Sebutkan 2 caleg DPD. Bisa nyebut? DPRD? DPRD apa? DPR Provinsi? DPR RI? Gak ngerti? Nah, baliho-baliho kayak ono sing kelingan siji. Apalah, biasanya itu cari kata-kata yang apa namanya? Menggigit tuh. Apanah merakyat tuh. Cah kampung dewe. Apa mana biasanya? Berani jungkir balik demi rakyat. Apa? Oh, ngene yang bari. Bahasa Pati.
Itu lumayan lah ngono-ngono iki. Aku ndelok di Lampung itu ketika lewat anaknya si A. Ada gitu, anaknya si A, anaknya si B gitu. Ya di Lampung Pak ada ya. Akeh gitu. Anak kandung si A gitu. Anak angkat si B. Aku ya Allah. Aku ngerti kok ora tekan mbahmu sisan mo ya. 7 turunan disebut ngono. Kita punya masalah dengan pemilihan. Betul. Kita punya masalah dengan pemilihan. Dan saya dulu punya pertanyaan begini. Indonesia itu 80% orang Islam. Dan kita semua berdoa Indonesia lebih baik. Dan semua rakyat maupun pemimpin, calon pemimpin, semua ngakunya tertindas. Iki rada aneh, nek negara semua ngaku tertindas yang menindas apa to jane? Yo ora, maksudnya saya hanya korban, saya tertindas. Rakyat ngomong ngono, pemimpin yang ngomong ngono ki. Lu kecek apa ngono? Saya hanya tertindas. Ini penganiayaan ngono kabeh. Iki kabeh tertindas sing nindas apa to iki? Ini ternyata bukan masalah unik. Ini masalah banyak di dunia yang merasa, di dunia banyak ada potret seperti ini. Ada sebuah masyarakat, semuanya pengen bagus, tapi kok semuanya malah merasa tertindas. Apa yang salah sih? Nanti kita bahas ke situ. Tentang pemilu ya. Nanti kita perlu agar kita tenang. Agar tenang ngapain gitu loh maksudnya. Tadi itu 80% penduduk Indonesia pengen bangsanya tambah baik. Tapi kok pemimpin pengkhianat gak dilaknat-laknat ya sama Tuhan ya? Apa yang terjadi ya? Apa yang salah ya? Jangan-jangan kita yang laknat nih. Ini pertanyaan yang boleh gak ditanyain? Ada kemungkinan kita bangsat? Ada ya? Oke, aku seneng iki. Apa kita punya ada pintu bahwa ternyata yang salah ada kemungkinan kita juga. Oke, saya melihat saya kalau kemungkinan salahnya kenapa ya? Terus saya ingat pelajarannya Mbah Nun. Waktu itu kayaknya sama-sama belajar dari Serat Centini, Tambang Raras. Bahwa hubungan manusia, hubungan itu bisa dilihat dipotret dengan pola feminin ketemu feminin, feminin ketemu maskulin, maskulin dan feminin dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat pada hubungan personal, laki-laki dan perempuan, maskulin dan feminin. Yang milih yang perempuan atau yang laki-laki? Yang milih perempuan, yang menawarkan diri laki-laki. Di sini ada yang menawarkan diri dan tidak diterima. Wah, kejomblo kesuwen ora bakat kowe dadi apa sih caleg berarti. Oh, nawarke diri karo cah wedok siji wae ora ditampa. Kemungkinannya tidak diterima apa? Karena yang memilih punya kriteria. Betul nggak? Saya tanya di sini pada wanita-wanita, perempuan-perempuan di sini, kalau milih laki-laki ada kriteria enggak? Ada ya? Werawaton teko ya. Dek saya cinta, oke lah. Serangan fajarnya berapa, Dek? Mas, enggak kayak gitu kan? Mahar. Tapi ada kriterianya ya? Kasih contoh kriterianya apa? Hah? Ganteng oke. Brengosen misalnya. Gondrong kan? Kayak Yesus gondrong ya. Sugih rapopo sing penting pinter kata. Nah iya. Saya tanya sama yang cowok. Kalau yang kamu deketin punya kriteria, kamu ngikutin kriteria itu atau enggak? Misalnya cewek yang kamu naksir seneng cowok yang gundul sebelah. Misal, bayangkan, kowe bakal mendekati dengan gundul sebelah apa ora? Hah? Oh, nek jenenge naksir apa wae dilakoni ya. Ya ora? Wong cinta itu buta. Aha. Berarti yang menentukan kriteria yang memilih perempuan. Kalau yang perempuan tidak punya kriteria artinya apa? Perempuan murahan, pekok, nggak punya martabat, betul nggak? Mesti duwe standar dong, kan gitu ya.
dan yang laki-laki memperbaiki dirinya agar bisa mengikuti standar yang diminta sama wanita. Standarnya motor aku yang duwe pit nyicil. Apel motor diusahake raketang pinjol. Duh, demi cinta ki buta loh matane ki sok-sok arek-arek iki. Tapi bener nggak? Kalau kamu deketin cewek pasti ngikutin kriteria ceweknya, betul nggak? Dan yang cewek yang punya martabat, dia pasti punya kriteria. Sehingga yang laki-laki harus memenuhi kriteria yang cewek. Oke, itu hubungan manusia laki-laki dan manusia perempuan. Ada